Halo gue Bos Ferry di sini dan ini adalah Samsung Galaxy Tab S9 Plus. Ini adalah salah satu tablet yang cukup menarik dan kali ini kita bakal melakukan sesuatu yang biasanya kita lakuin sama Genshin Impact, tapi kita bakal lakuin kali ini bukan sama Genshin Impact tapi sama saudara barunya, yaitu Honkai Star Rails. Nah, ngapain sih sama Honkai Star Rails? Kita akan coba ngegacha di Honkai Star Rails pakai Galaxy Tab S9 Plus ini. Nah, ini tablet dari sisi belakangnya dan ini pakai case-nya. Di sini ada little pen yang di store di belakang. Jadi that's kind of fun and unique. Bakalan ada di dalam situ. Tapi kali ini kita bukan mau bahas tabletnya, tapi kita mau bahas soal performanya main Honkai Star Rail. Tampilannya di Genshin Impact, gue lupa tadi lagi gue download. Mainnya Honkai Star Rail. Ya, gimana gacha luck gue kali ini untuk si Honkai Star Rail-nya? Well, gachanya gacha Kafka sih. Salah satu karakter yang gue pengen juga. Let's check it out! Seperti yang bisa kalian lihat di sini tabletnya cukup keren ya. Ada book covernya yang udah include keyboard sama trackpad juga di sini. Jadi bener-bener dibikin experience-nya tuh bagaikan sebuah mini laptop. Walaupun ini tetap Indian adalah sebuah tablet. Layarnya juga cukup gede. Ini versi yang S9 Plus bukan yang S9 Basic. Kemarin kita udah sempat nyobain yang S9 Basic juga dan it's a great tablet to be honest. Dan salah satu one of the best yang ada di ranahnya Android sebagai tablet. Interface-nya juga udah dibikin agak lebih disesuaikan, nggak blatant copy dari another brand yang bentuknya buah. Tapi sebenarnya saya mau nyebut nggak apa-apa ya, itu Apple ya dibandingkan iPad. Karena interface-nya nih di sini menurut gue lebih Android dan lebih Samsung dan at the same time tuh cukup intuitif untuk touchscreen. Biasanya tuh Android nggak cukup intuitif buat touchscreen. Ini memang adalah salah satu forte-nya Samsung belakangan ini sejak mereka juga bikin Galaxy Z Fold series yang modelnya clamshell buka tutup begini, bukan yang flip ya. Dan itu bisa memberikan experience UI yang lebih baik lagi karena itu sebuah hybrid smartphone. Nah, ini kan bukan hybrid smartphone ya, ini benar-benar full-fledged tablet. Nah, mungkin tapi untuk angle seperti ini kurang enak dilihat. Jadi untuk itu gue akan cabut si book covernya. Sesimpel ini doang, dia pakai pogo pin di bawah. Nah, kayak gini tampilannya, pakai pogo pin dan keyboard gini aja. Nggak wireless, jadi nggak perlu pusing sama baterai atau apapun. Dan kita bisa singkirkan aja untuk dapat a really big and great tablet. Nah, untuk ukurannya dan looks-nya sih ini sebenarnya balik lagi sih masih Android banget. Tapi untuk feels-nya cukup snappy, cukup oke. Karena si Galaxy Tab S9 Plus ini udah dibekali juga sama Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Jadi 8 Gen 2 Gen 2 untuk beberapa channel reviewer yang pernah gue denger, bukan denger, gue tonton juga teman-teman reviewer lainnya lihat tuh ini sebut Snapdragon 8 Gen 2 Gen 2 karena khusus buat Galaxy dengan overclock yang lebih baik dan segala macamnya. Jadi ini juga on par sama Galaxy Tab S23 series, Galaxy Z Flip 5 dan juga Galaxy Z Fold 5. Seperti tadi kalian sempat lihat nih, ini gue lock dulu takut kepencet-pencet. Sini masih ada back plate-nya lagi yang dari bawaan book cover case-nya. Memang agak cepat kotor karena bentuknya material itu kayak rubbery. Dan ini sebenarnya kalau yang nggak tahu ya, gue dulu tuh avid Galaxy Tab user juga sejak Galaxy Tab P1000. Itu mereka si Samsung suka bikin case yang bentuknya itu magnetic satin kayak gini. Bukan satin apa ya, kayak combination between rubber sama faux leather apa ya, semacam synthetic leather gitu kali ya, mungkin synthetic skin. Nempel kayak gini dan bisa jadi stand dan segala macam. Nah, benefitnya di sini ada tadi gue bilang S Pen case-nya. Jadi kalian bisa taruh di sini dan yang baru dari S9 Plus sendiri adalah S Pen-nya ini rechargeable bolak-balik. Jadi kalian nggak masalah mau ngecasnya kayak gimana. Di sininya pun juga angle-nya udah lebih enak ya. Dan benefitnya ada pen di belakang. Ini sedikit tilted sebenarnya, tapi kalau kalian mau sedikit extra tilt bisa pakai back cover-nya lagi ini, tekuk segini dan mendapatkan posisi yang lebih nyaman buat sebagai tablet. Kalau ini nggak semahal harga yang sekarang, Tab S9 itu sekarang dibanderolnya itu mulai dari 13 jutaan. Ini tuh bakal menjadi a good little tablet untuk POS juga. Sebenarnya POS tuh point of sales buat yang kalian yang punya toko. Gue sendiri punya toko, pakai tablet yang lain di toko.
Dan itu enak banget. Ini kalau bisa memberikan snappy kayak gini, yang ada karyawan mungkin saking senangnya bisa main Genshin kali ya. Di sini beberapa karyawan gue juga wibu, jadi eh, suka main game dan segala macam. Oke, kurang lebih itu aja buat looks and feel-nya dari tablet ini. Dia juga ada dua kamera di situ kalau ada yang ngeh. Jadi itu juga looks fun. Ada ultrawide sama portraitnya untuk bikin experience kameranya tuh enak. Jadi bisa lebih luas, tuh wide kayak gitu. Wow, ada fisheye effect-nya ya, baru lihat. Dan juga ada 2 times optical zoom-nya. Ini gue menarik ya. Apa bikin angle-angle gini kayaknya asik nanti nih. Jadi kameranya pun ya asik juga buat dimainin. Terus buat kalau ada kalian misalnya S Pen user nih, kalian bisa manfaatin juga kayak gini. Nggak cuma buat main game sih sebenarnya. Fokusnya di sini bisa juga jadi productivity device. Dan I have to say, dari dulu gue sebenarnya selalu suka dengan S Pen karena gue sendiri adalah pengguna Note series sampai akhirnya Note series gone, dan S Ultra series is not a real Note series for me sih. Kayak I need the real Note, nggak cuman Note yang abal-abal. Ya, ini masih belum kita masuk ya gamenya. Untuk kayak apa namanya, experience aja. Gue juga masih penasaran. Masih waktu itu singkat banget experience sama si S9 Tab S9 Plus-nya, Galaxy Tab S9 Plus-nya. Jadi ini looks fun sih, gue ini jujur sangat apa namanya? Sangat excited banget dengan feels yang diberikan. Dan overall feels-nya sudah, ini masih trial, lupa. Overall feels-nya tuh buat garis. Wait. Oh, wow. Ada yang bisa denger ya? Tuh. Jadi dikasih feedback sound juga nyorot. Wow, that's awesome sih. Ah, itu buat another review ya. Ini gue jelas kasihkan dengan ininya. Dan iya, Galaxy Tab tuh dengan S Pen dan segala macam tuh bikin feels itu memang lebih enak. Karena ini beda sama buat yang nggak gitu biasa dengan pen tablet. Dia pakai digitizer Wacom. Jadi si pennya ini sebenarnya nggak perlu dicas. Tapi memang ya fitur-fitur S Pen baru sekarang perlu dicas. Dia kontak sama displaynya tuh nggak pakai Bluetooth. Kalau si iPad kan dia masih koneksi via Bluetooth, tapi actually the better version. Kemudian ada Xiaomi Pad 5 dan juga Pad 6 sekarang yang juga masih pakai Bluetooth. Jadi feels writing-nya tuh nggak natural. Tapi ini tuh, damn, I miss my drawing days sih kayak gini. Dulu gue juga sempat jadi ilustrator sebentar, dan it was wonderful at the time sampai akhirnya gue masuk dunia IT, kuliah IT, jadi udah bye-bye drawing. Ya malah jadi kasihkan ngebahas si S Pen-nya itu kacau sih, itu enak banget kacau. Ya, kita lihat dulu dengan performanya si Galaxy Tab S9 Plus ini sebelum kita gacha Kafka. Singkat aja, itu gue tadi udah melakukan tes Antutu dan skornya itu ngagetin. Woi, hilang. There we go. 1.525.589. Ini salah satu tablet yang ini kalau kalian mungkin bisa denger ya dari suara gue nih, dari ini tuh bener-bener excitement banget karena I really miss my days with big larger tablets kayak gini. Tapi memang kalau too big itu nggak enak. iPad Pro too expensive. Akhirnya gue settle dengan iPad Mini. It's still good device. iPad Mini itu enak juga. Cuma beberapa intuitiveness-nya mereka S Pen sama digitizer Wacom tuh beda banget. Buat kalian yang memang ilustrator harian pasti bisa ngerasain sedikit bedanya antara pakai S Pen atau misalnya Cintiq atau ya digitizer yang Wacom asli. Itu agak beda dengan digitizer lainnya. Yang lainnya tuh kontak Bluetooth dan proximity dan segala macam. Jadi ada feels dan delay yang berasa banget bikin experience-nya beda. Nah, ya tadi kurang lebih itu angkanya. CPU-nya, memorinya, dan UX-nya. Untuk suhunya sendiri bisa bertahan di 30,8 karena ini ukurannya gede. Heat dissipation-nya oke. Kalian nggak perlu apa namanya cooling, nggak perlu cooler kayak gini nih, nggak perlu nih. Ini gue taruh di sana buat memang biar gampang reach buat nyontohin. Itu nggak perlu. Kalian cukup ya udah pakai aja itu enak. Oke, ya udah kurang lebih itu aja buat si Antutu benchmark dan segala macam speknya. Sekarang kita lihat tentang Honkai Star Rail-nya sendiri. Honkai Star Rail itu masih versi cukup awal ya. Ini versinya masih 1,2 dan storage-nya cuman pakai 9,9 GB aja, masih 10 GB. Hopefully ini nggak terlalu terang, kayak masih keterangan. Segini, I guess ya. Ntar putar angle-nya dulu, nggak bisa.
Oke, I think, aduh, monitor ini the monitor right now. My monitor is stuck at my car, so naikin dikit aja. So kita juga bisa setting dia jadi dark mode, that would be better kayaknya. Nah, dark mode lebih enak kalau misalkan keterangan juga masih bisa cukup kebaca overall looks-nya. Ya karena dia juga displaynya kan AMOLED. 100 berapa hertz ya? Gue lupa lagi. Tampilan kemudian gerakan 120 Hz, jadi memang smooth banget, bisa kelihatan di situ, dan nggak ada tearing kalau misalkan di iPad mini kan. Karena settingannya dia ada tearingnya. Di sini no tearing, ini fun banget sih. 120 Hz sudah gitu kalau misalnya pakai iPad. Balik lagi ke soal pen-nya kayak, enak banget. Oke, itu tadi Star Rail. Meleset lagi kemana-mana, anjir, excitementnya kacau kemana-mana. Star Rail-nya sendiri tadi di versi 1,2, storage-nya 9,9 GB. Ya, at least masih hampir 10 GB deh ya. Dan untuk si Tab S9 ini cukup santai, dia ada 256 GB sampai 1 tera ada nggak ya? Gue lupa, kayaknya cuma 12 GB doang deh paling tingginya. Dan coba kita lihat ini berapa ya, informasi perangkat lunak. Gimana kamu? Dan izinkan dulu. Ya udahlah, pokoknya kurang lebih itu tentang perangkatnya. Ini perangkat yang tersambung bla bla bla. Enggak ada. Oke, dan ini serunya ada Samsung Dex. Random sih, balik jadi kemana-mana. Oke, itu Samsung Dex, nanti gue akan kasih bahas lebih lanjut nanti di another video probably, atau nanti di akhir. Oke, kita masuk aja ke Honkai Star Rail ya, yang tadi size-nya 10 GB. Masih cukup nyaman, cukup oke, dan secara performance sebenarnya Honkai Star Rail tuh nggak se-power hungry Genshin in a good way. Karena berarti dia fokusnya memang buat passive user, nggak kayak Genshin yang agak sedikit melimitasi, dan kalian harus punya smartphone atau device flagship, nggak kayak ini yang lebih santai. Dan ya kalau kalian bisa dengar, itu audionya enak banget. Ada 4 speaker dari AKG semua di tune. AKG juga masih grupnya Samsung, dan it sounds wonderful di tablet ini. Asli, cakep banget. Kalau misalnya kalian punya budget yang cukup fleksibel ya untuk sebuah tablet, jangan ke smartphone ya. Smartphone kan hitungannya lebih esensial sebenarnya. Tablet tuh agak optional. Jadi kalian bisa pick up any model dari semua Galaxy Tab S9, mulai dari yang basic, basic, plus maupun ultra. Nah ya, dia ada 3, base, plus sama ultra kayak S23. Kalian bisa pick any one of them dan kalian akan mendapatkan experience yang kurang lebih sama. Kecuali di base dia lensanya cuma satu, yang main camera doang, main shooter, nggak ada ultra wide-nya. Tapi it's still good, I think, buat banyak orang ya, nggak terlalu nggak terlalu overwhelming, dan harganya pun masih 13 juta, jadi feels kinda okay. Ya, kita bisa masuk sekarang ke Honkai Star Rail-nya, kita enter aja. Untuk story wise sendiri, sebenarnya gue nggak gitu ngikutin Honkai Star Rail punya main story. At least I know as much. Wah, ini kenapa? Dulu nyala kamera. I know as much kayak ceritanya overall sejauh apa, dan kita sekarang udah ketemu Tingyun yang kepalanya. Spoiler alert, telat ngomongnya. Dan ada boss battle baru dari The Souls of Fun. Wah, bunyinya Samsung banget. The background. Dan ini, introduction Kafka. Salah mencet lagi. Salah server. Sebentar, salah server. Kita restart dulu. Ya, jadi kita ulang. Servernya salah. Kita nggak di Amerika, kita ada di Asia. Jadi kaget. Kirain ada intronya Kafka ya, kayak Call of Duty gitu kan, tiap season baru ada video-video segala macam. Ternyata tidak, itu cuman imajinasi aja. Ya, tadi speaking of story, ya kita udah ketemu bos baru. Gua belum begitu hafal nama-nama musuh-musuhnya. At least yang tante itu besar yang bawa kipas itu dikalahin nama Jiang Yun. Gue actually lupa nama-namanya lagi. Ya pokoknya itu. Terus and then sekarang kita masuk versi 1.2. Ada Kafka di situ, dan story harusnya belum ada progress lebih lanjut lagi. Overall daily yang gue lakukan di sini itu biasanya cuman simulated universe, lalu ngerjain daily battle pass-nya dan segala macam. Tapi sayangnya gue udah beberapa hari nggak ngerjain battle pass-nya. Baru level 31, jadi masih banyak yang harus dimaklumi.
terus nge-build karakter pelan-pelan. Gue masih banyak belajar banget dengan build karakternya. Gue belum nonton tutorial apapun, masih by feeling, dan masih sering kebawa feeling-feelingnya tuh feeling-feelingnya Genshin. Jadi Relic tuh apa sih, lupa namanya, udah mulai kacau, udah mulai ke-mix mau light cones to weapon, trace itu yang kalau di Genshin yang bawah-bawahnya Eidolons itu rate berapa, kayak misalkan ada duplikasinya berapa dan segala macam. Tapi gue belum begitu into banget dengan Star Rail. I mean I follow a bit of the story dan everything, tapi sisanya masih as is dulu aja, nggak mau terlalu dalam dan segala macam. Oke, untuk graphics quality defaultnya kita dikasih high semua, dan kita bisa naikin cuma sampai 60 fps aja. Untuk Android belum ada opsi 120, maupun di iPhone juga belum, iOS juga belum ada 120. Controller support juga by default di sini belum ada. Sangat gue sayangkan karena it will be a wonder banget untuk misalnya lagi main kayak gini nih, ukurannya nih kan, posisinya nih enak nih, udah enak banget dari case-nya dan segala macam. And then tinggal begini doang. That's just wonderful. That's just fun gitu loh, bisa main display gede segala macam. In comparison kalau iPad mini gue kan segini nih, kecil banget, dan ya udah ini cuma dipakai sebagai monitor dan segala macam aja di samping, lagi nggak gue pakai apa-apa. Tapi ya kayak misalnya udah bisa di-angle begini, bisa pasang controller gitu kan, itu bakal enak banget. Oh come on MiHoYo, bawa lah controller support ke Android, nggak di Genshin, nggak di apa namanya, nggak di Honkai Impact juga nggak dibawa, menyedihkan. Ya, udah gitu aja settingannya kurang lebih. Jadi kalian bisa dapat 60 fps dan itu lebih smooth lagi, plus display AMOLED-nya cakep banget. Sumpah ini cakep banget. Samsung boleh nggak ini dibawa di keep aja gitu di sini sebagai primary tablet gue si iPad mini. I mean, ini kalau main game mungkin ya, misalkan suka game-game lain ya, kayak misalnya apa ya, Apex sudah dead, ya Honkai Star Rail, Genshin Impact. Banyak kan sih game ibu ya, Blue Archive gitu-gitu yang berani pop color banget gitu, nggak typical black brown out dan dim gitu ya. Kalau misalnya game-game wibu kan biasa berani main kayak gini-gini nih, itu jadinya asik banget. Ya mungkin sebelum gua battle sih, gacha Kafka, gue mau coba battle something, salah itu buat ngegacha. Daily itu di sini. Gue belum gitu hafal ikon-ikonnya lagi. Di sini kita bisa milih something yang mungkin fun. Kita coba lawan si tante ini aja nih. At least buat makan 30, apa sih namanya nih? Trailblazer Power. For some reason namanya aneh ya. Ada biasanya gue udah terbiasa dengan Genshin punya Primo Game, terus ada Resin segala macam. Ini agak beda, but still mirip gitu-gitu intinya. Oke, supportnya in this case I still need support Jingyuan, bener Jingyuan, bukan Jingyun, Tingyun. Dia elektro, cukup nge-counter banget di sini. Nanti kalian juga dapat Danhang of course di sini, sisanya akan sama gitu. Tinggal start challenge aja. Dan ini ada 3 phase, jadi harusnya nggak begitu. Oh, salah mulu. Ini tuh power, ini volume. Volume tuh buat naikin di sini. Ya mungkin kekurangannya Samsung belum bisa implementasin adjustment soal volume itu kayak di iPad yang bisa ganti orientasi, bisa baca. Tapi gue udah suka nih kameranya di tengah, karena penggunaan tablet kan banyak kan vertikal gini, nggak gini ya. Jadi lebih enak buat video call dan segala macam. Ini gue akan cepetin sedikit. Cepetin itunya. Sebenarnya kalau mau auto juga nggak masalah sih. Harusnya nge-taunt, lupa. Oke. Sebenarnya mau di auto juga gak masalah sih. Auto gue rasa lebih cepat daripada gue biarkan main di sini. Jadi nanti kelamaan takutnya. Cuma buat nggak Kafka videonya sejam gitu. Cukup disayangkan. Tapi ya ini main kayak gini, misalkan kita mau iseng sambil pakai pennya, that's still kind of fun dan bisa lumayan menarik ya. Entah kenapa gue kebiasaan ngelihat fast pace-nya Honkai Star Rail, jadi ketika di slow down begini, gue merasa ini agak aneh. Oke, kita percepat lagi karena kalau nggak pelan banget. Oh lucu ya shieldnya, oh ya dia emang ada. Dan oh ya, soal S Pen juga. Misalkan kalian males kan nih tadi buka tutup di belakang, taruh gini aja. Udah, nyantel, simple. Simple banget bisa di situ. Dan ya kalau misalnya kita gedein lagi volumenya, ini bisa kedengeran suaranya lebih bulat, lebih asik gitu ya buat di gameplay seperti ini. Apalagi balik lagi displaynya, men, gorgeous banget. Wah gila sih. Kalau misalkan bisa ngegame tiap hari di sini,
betah sih, betah banget. Tinggal main gamenya apa aja sih. Kalau misalnya main gamenya ya kayak Blue Archive yang colorful, Genshin Impact, dan Honkai Star Rail yang juga cukup colorful, itu sih asik. Tapi kalau mainnya mungkin kayak TOT yang masih agak plain ya secara color, memang masih pop sih. Tapi main TOT kayaknya sih kurang asik. Apalagi ya Nikke kurang pop sih colornya, tapi masih oke I guess. Blue Archive yang lebih gua prefer, Blue Archive dan Honkai Star Rail sama Genshin Impact. Apalagi Genshin Impact nanti kan versi 4 tuh bakal ke Fountain, dan Fountain itu lebih colorful lagi, apalagi ada underwaternya. Jadi itu bisa memberikan depth of color yang makin oke lagi. Hopefully gue masih dipinjemin si Tab S9 Plus-nya ini buat main Genshin Impact nantinya. Bisa kita benchmark juga sambil nunggu Perf Dog-nya ngasih license. Karena Game Bench sekarang udah nggak mau ngasih license, padahal kita masih nge-promote dia di bawah. Don't know lah. Jadi memang agak susah sih kalau buat nge-benchmark game di Android untuk bisa dapat angka-angka yang lebih valid ya, terutama kayak FPS dan segala macam. Soalnya banyak kan aplikasi itu nggak support benchmark, nggak support FPS di sini secara free. Banyak kan tuh bener-bener dibikin kayak Perf Dog sama Game Bench lah dulu tuh free. Kemudian mereka mungkin udah melihat banyak penggunanya dan banyak yang pakai asal-asal aja gitu buat main FF, buat main PUBG segala macam atau COD. Bukan buat proper testing ataupun content creation kayak gini. Alhasil mereka mikir ya udah mending kita bikin subscription, dan subscriptionnya tuh nggak murah. Terakhir kali gua ngeliat Perf Dog tuh kalau nggak salah 500 USD, jadi sekitar 7,5 sampai 8 jutaan buat berapa hour gitu. Jadi masih di limit hournya, nggak nyampe banyak banget. Mereka masih buka sih program untuk content creator, cuman terakhir gue sempat ngobrol sama relationnya mereka bilang agak takut ngebagiin dengan gampang ke semua creator karena takutnya tuh disalahgunakan ya buat misalkan sekedar main doang, buat nunjukin FPS doang, tapi nggak ada content creation-nya, nggak ada promotingnya, nggak ada apa-apa. Jadi nggak ada scientific purpose-nya lah gitu sebenarnya. Ya kalau mereka publish jadinya bisa scientific purpose padahal, dan menolong juga, cuman ya udahlah, banyak kok kayak gitu. Dan nggak cuman di Indonesia, itu mau di mana-mana juga banyak banget ya begitu. I mean ya oke lah, ya sudah gitu kan. What to do juga lagi pula, karena memang begitu adanya dunia ini. Ya, dan kita udah mau habis nih, si Fantalianya udah mau dead. Fantilia. Masih punya Fantilia of Undying. Udah mau mati juga karena dibantuin, ya untungnya dibantuin sama Jing Yuan-nya seseorang di sana. Kita masih bisa Echo of War yang lain, tapi nanti aja. Karena kurang lebih ya itu yang bisa gue showcase dari performance-nya. Cukup lancar, nggak ada Perf Dog di sini, jadi gue nggak bisa kasih benchmark-nya. Tapi overall looks-nya 60 FPS, look solid, dan untuk suhu nggak ada panas-panasnya. Nggak ada panas-panasnya sama sekali nih tablet nih. Bentar, kita tembak ya. 25,4. Ya, heat dissipation-nya tuh lega banget ya kalau tablet. Jadi jangan dianggap kayak smartphone biasa. Dan apalagi kita taruh di meja, di angled kayak gitu. Nih, lupa. Malah langsung ditaruh 27,7. Ditaruh angled kayak gitu, sirkulasi di bawahnya tuh masih cukup oke ya. Masih enak ya. Kan ada gap sedikit, jadi nggak langsung nempel sama meja segala macam. Nggak kagok jadinya. Bukan nggak kagok, nggak mendem panas gitu ke bawah. Jadi ada angle, dan juga comfortability-nya buat main kayak gini tuh enak pol. Sumpah enak banget main di sini. Jadi gue nanti penasaran sih, mungkin nanti gue akan coba bikinin video main Genshin juga di sini. Tapi kalau bisa sih pengen ada Perf Dog-nya dulu supaya bisa ngasih lihat performance FPS-nya juga yang lebih oke. Yaudah, kurang lebih itu aja buat ngetes si S9 Plus, Galaxy Tab S9 Plus untuk nyoba main Honkai Star Rail-nya. Nah, kali ini kita akan ngegacha Kafka di sini. Bentar, kita akan pancing dia dulu ke Space Station, karena kita kejadian ketemu Kafka pertama kali kan di Space Station ya, di Storage Zone kalau nggak salah ya. Gue lupa, if I'm not mistaken, probably Storage Zone. Tapi yang gue inget ya pokoknya itu kejadian di prolognya kan, ada musuh. Oh no, udah lari dulu. Kan kita pertama kali itu ketemu di Herta Space Station ya, saya ingat gue. Pertama kali banget kita pas baru muncul di sini. Cuman lokasinya di mana ya? Gue lupa lagi. Di sini kah? Gallery of Shadow. Iya, kita pertama kali muncul tuh di sini, ditemuin sama March dan Danhang juga. Terus di sini kalau nggak salah kan
pas dibuka tembus kemana gitu sama Kafka ya. Gua agak lupa juga lagi storynya, tapi yang more or less yang gue inget pokoknya di harta Space Station aja gitu. Kalau misalkan pertama kalinya Parlorcar kan di tengah, supply zone tuh apa ya, supply zone ya, lupa gue. Ini oh, Echo of War Destruction, berarti bukan ya, bener ini itu udah ada Echo of War yang itu heading gimana gitu. Oke, ini lokasi yang kita pilih buat mancing Kafka. Sebenarnya kalau gue boleh jujur, primo gamenya gue di sini apa sih namanya, Stellar Jet-nya gue di sini tuh cukup banyak. Sempat saving up sampai 29.000 dan masih ada tiket 6. Nggak banyak sih tiketnya, tapi gue ada 29.000 dan beberapa ini actually di support sama MiHoYo sendiri sebagai media program. Kita kan juga media partner mereka juga, jadi ya masih cukup banyak lah buat bisa dapat nih. Masih ada Onyric Shards-nya juga, jadi Stellar Jet kita cukup banyak. Kita bisa nyobain beberapa kali ngegacha, hopefully dapet Kafka. Gue pengen dapet Kafka sih, karena kemarin Silver Wolf kelewat. Pas Silver Wolf kita belum dapet media program, udah dapet sih 16.000, cuman belum kegacha yang lainnya, dan gue nggak daily juga, jadi nggak sampai sana. Tapi Kafka minimal pengen lah, at least Valley aja at Riri ini udah jadi Kafka kemarin sih, walaupun katanya kostumnya masih kurang. Ya udahlah. Dan untuk nge-katalisnya kita juga punya sesuatu yang spesial, Galaxy Folder. Ini adalah salah satu flip phone-nya Samsung yang dijual di China. Modelnya flip, bener-bener flip digabung sama Candy Bar. Ini bukan kayak Z Flip, bukan apa. Ini smartphone yang cukup jadul, 2015. Nggak jadul amat sih, ya 10 tahun, udah hampir 10 tahun. Masih Android 6. Ini Android, yes. This is full Android dengan TouchWiz UI-nya. Full keypad T9. Nah, kita pasangin wallpaper Kafka. Kita pancingan di sini, siapa tahu dapetnya di early banget. Dan ya kita cobalah peruntungan kita. Kalau nggak salah tuh kemarin gue udah sempat ngegacha beberapa kali sih ini. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Harusnya kan dia reset ya. 15, 14 kali 1, 2, 3, 4, 5 kali 70 tambah 2, 72 kali. Jadi ini udah di PT, masih soft PT, karena yang kemarin kan nggak dapet siapa-siapa. Gua kemarin nyobain di Blade, tapi memang jangan dapet Blade, please off rate aja kalau dapet, tapi nggak off rate, nggak apa, jadi nggak dapet sama sekali. Ini close banget tuh PT, karena dia PT sistemnya mirip sama Genshin di 70 sampai 90 tuh harusnya ada 1 bintang 1, habis itu satu bintang 5 satu kali, kemudian bisa di reset di 0 lagi, terus kalian bisa roll sampai PT 80 lagi buat dapetin at least minimal 1 bintang 5, tapi itu lebih on rate, jadi 50-50 nya lebih enak. Oke, kita cobain aja dengan 50-50 sekarang, hopefully bisa berhasil. Hopefully ya, ini kegeser lagi tripod gue. Ini kayak kita mesti nge-modify lagi nih supaya tripod kita bisa stand still. Nih kaki gerak dikit kegeser. Kakinya tuh pas di bawah kaki. Jadi ya udah, maklum masih studio kecil. Kita belum pindah ke GP. Oh ya, GP itu Gunya Play. Nanti gue akan pindah ke sana buat jadi studio 3.0, 4.0-nya Gunya. Gui yang isinya sebenarnya punyanya Buteknoid, itu gue pribadi, atau FSP Plus, terus itu dioperasionalkan sama Gunya, namanya GP, makanya Gunya Play. Tapi bisa jadi GP Gui Play juga. Dan ini gitu lah, nanti kita akan punya studio baru, hopefully gue akan bisa bikin studio tour juga. Oke, ini kita mulai ritual gacanya. Kita berdoa dulu kepada Yang Maha Kuasa, nggak, gue nggak bukan agama itu. Jadi ya udah, kita gacha aja 10 kali, 72 tambah 10, 82. Oh ya, record aja dulu deh, lupa. Kebanyakan ngomong, lupa record. Mana ya? Rekam layar. Media mulai merekam dengan rekaman layar. Tampilan itu kan, yes, tampilkan. Mulai rekaman. Oke, dari dalam audionya udah di set. Kita tes. Ya, 82. Let's go. Langsung bintang 5, cuy. Come on. Der. Pom-pomnya lucu banget gitu untuk animasinya. Oke, masih weapon, masih light cone biasa. Anjir. Satu kali dong. Anjir, langsung satu kali beneran. Itu 72, 50-50. 50-50-nya di off rate, terus dapat baper. Kenapa sebenarnya Silver Wolf nggak ya? Silver Wolf tuh meta banget buat di-comment sama siapapun. So, oke. Ya, dapat Kafka. Habis ini kita akan coba gacha di weaponnya kali ya. Weaponnya asiknya masih banyak.
Masih banyak Stellar Jade-nya juga. Dapat survival bonus. Not bad, bisa naikin advance-nya. Nice, 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 nice. Bisa di-share nggak? Oh, bisa. Nggak bisa di-save kah? Can I just save this? Unable to share look ya, oke lah. Nanti kita bisa screenshot aja ini. Dan ya, langsung dapat Kafka 1 kali roll. That's fun. Oke, kita bisa sebenarnya berarti itu kita bisa nyoba di sini. Patience is all you need. Ini light cones-nya atau LC-nya pastinya Kafka. Kita cobain aja. Roll weapon di sini masih cukup banyak. Kita coba berapa kali. Langsung nggak? Nggak, masih biasa. Gue kurang tahu ya kalau di sini kita bisa dapat light cones atau weaponnya di dalam karakter banner apa enggak. Tapi kayaknya seinget gue kalau kayak Genshin harusnya nggak bisa ya. Jadi weapon harus digacha terpisah. Jadi at least ya ada satu Kafka, satu weaponnya dapat yang baru tapi punya si siapa yang cowok itu. Iya, nggak ada proses dapat bintang 4 yang lain dulu nih, nggak ada si siapa Luka kalau nggak salah namanya. Bener nggak sih? Namanya tuh sini ada nggak bisa dibuka. Karakter trial. Oh, bukan. Kita bisa lihat sini. Siapa namanya? Kok nggak ditulis sih? Oh, Luka ya, bener Luka. Sampo sama Survival. Si Kafka tuh di Nihility, Luka Nihility, Sampo Nihility, Survival Erudition. Ya, oke lah, guys. Ini lupa tutup dulu aja. Oke, kita kembali gacha weapon dulu aja. Beberapa kali I can still roll as much. Lumayan lah, bisa gacha lumayan banyak. Masih ungu, belum kelihatannya tuh dari tiketnya itu ya. Tiketnya itu kalau misalkan kayak bebayang-bayang tuh berarti itu dapat yang bintang 5-nya. Kalau enggak ya cuma dapat bintang 4 doang, bintang 3, bintang 4 standar. Walaupun gue boleh jujur ya, kayak kenapa ada weapon ini lagi, ya udah bisa naik sih nggak masalah. Apa namanya? Bukan weapon ya. Sistem bintang-bintangan di game gacha tuh aneh. Karena ada bintang 3, terus kemana bintang 2, bintang 1? Kan banyak kan nggak ada. Kayak di Blue Archive. Studentnya semua bintang 2, bintang 3, sekarang yang baru-baru semua. Tidak ngeblur. Masih belum. At least 10 kali ya guys. Bisa 10 kali nggak ya? Bisa kan ya harusnya? Bisa. 16.000 doang. Kita coba gacha weaponnya. Karena gue belum punya satu karakter build yang perfect. Weapon ini lagi. Belum punya satu. Wah, nah itu kayak yang baru. The Burn of the Self udah ada sih, tapi lumayan buat naikin. Gue belum begitu banyak punya weapon dan build yang oke. Jadi, I'm still okay with collecting lah. At least bisa dapat lumayan banyak. Minimal ada satu bintang 5 aja weapon gitu. Kalau ada satu bintang 5 weapon, cukup. Kita bisa naik ke atas lagi buat nyoba gacha karakter gue juga belum banyak. Weapon ini lagi rate up sih. Oh, ini baru oke. Weaponnya Sampo. Weapon Sampo-nya 2. Disuruh sampoan nih namanya. Oke, ini ada berapa ya tadi? 5 ya. 5, 6. Nope, belum. 6. Oh, dapat Yukong. Yukong sih gratisan sebelumnya. Tapi ya bisa emang bisa dapat karakter sini. Walaupun lebih utamanya weapon. Light cone, bukan weapon. Beda. 7 sekarang. 7. Nope. Nanti harusnya habis ini mungkin dapat bintang 5-nya. Pom-pom teh kalau lucu banget pengen dicubit. Nyetok weaponnya dulu udah yang banyak. Nggak apa-apa, at least weapon yang mau di stok kan weapon buat Kafka yang mau dipakai dan mau di build, so why not. Oke, 7, 8. Harusnya di sini bisa dapat B5-nya. Yap, dapat B5. Dapat B5 weapon sih harusnya. Sedih ya. Mentok banget, nggak di Genshin, nggak di sini mentok banget sampai PT 80 baru bisa dapat SSR gitu, bintang 5-nya. Sedih banget.
Minimal kasih karakter satu bonus di sini kayak gitu. Ya oke lah, weapon lagi. Weaponnya luka banyak banget tapi nggak punya lukanya dong. Luka. Oh udah, dapat patience is all you need. Oke, udah dapat weaponnya Kafka juga. Tapi sedih ya, nggak bisa nge-screenshot di sini ya. Ya udahlah, biar aja udah ke-record juga. Kan? Iya nggak sih? Oh iya benar masih ada recordnya. Nggak kelihatan cuy. Ya, oke. Jadi udah dapat semua yang di sini, udah dapat ini. Kita masih punya 17.000, terus sebenarnya bisa 10 kali gacha lagi. Gua akan coba naikin PT aja sampai 70, 80, maybe nggak sampai 1000 habisin buat lihat kira-kira dapat apa sih gitu kan. Ini gue sama sekali belum gacha dari awal rilis ya, dari 1.0 nggak dapat silver wolf. Ya udahlah. Oke, kita gacha sekali lagi. Ini mulai dari 0 sih, PT 10. Siapa tahu langsung gitu hoki kayak kejadian Hutao. Bangke bintang 5 lagi. Kejadian Hutao lagi anjir. Come on, Kafka. Atau ya ini 5 star sih. Kafka. Oke. Fingers crossed. At least you can give me the 4 stars, right? LC baru. Nah. Oh, yes! Dapat Himeko! Baru nggak. Ini kan pairingannya kan Kafka Himeko ya. Oke, terima kasih Galaxy Tab S9 sama S9 Plus sama mendatangkan kedua pairing Kafka Himeko. Ya nggak ada Blade, nggak ada apa sih. Nggak apa-apa, gue suka Himeko dari awal belum dapat. So, oke, that's fine. Belum dapat Bailu juga. So, still I need more. Nggak ada healer selain Natasha, so yeah. Bailu kayak Cici. Bisa nggak ya? Sekali lagi deh. I need more character sih, to be honest aja. Cuman karakter sini nope, biasa. Bintang 4. Karakter ya Star Rail tuh belum banyak. Jadi belum banyak yang bisa kita explore juga. Oke, lucu sih. Gue masih merasa lucu dapet pairingnya berdua. That's kind of fun. Oke, dapat sampo. Oke, minimal dapat karakter baru. Dan mungkin gue akan stop gacanya sampai sini aja. Karena PT udah reset juga anyway, udah jadi 0 lagi dengan rate on. Jadi siapapun yang berikutnya itu bakal lebih menarik, bisa kita dapatkan cukup instan karena kita masih ada 14.000 dan hopefully di next programnya kita masih dapat backingan lagi buat ekstra lah ya. Come on MiHoYo, kita masih butuh gacha ekstra buat konten seperti ini. Dah, kita bisa taruh Himeko dan kemudian Kafka, Kafka dan juga Himeko. Di belakang kita taruh siapa ya? Kita taruh isengin Kafka Himeko. March kali ya. March atau Asta lagi ya. March lebih realistik. main line up yang lucunya kira keluar Kafka Himeko karena mereka bareng. March itu karena ya bareng Danheng sih, sebenarnya masih bisa Danheng juga. Jadi ya udah mending pakai Trailblazer-nya aja. Kita bisa upgrade juga sih untuk Litecoin-nya, kita bisa pakai Litecoin-nya dia. Mana Litecoin-nya? Equip dulu. Nanti upgrade nanti aja. Relic bisa recommended dulu. Eidolons yang nggak ada. Dan kita bisa level up. Level up-nya lumayan sih, bisa langsung harusnya material. Udah gue siapin banyak. Minimal sampai 60 I guess. Level up lagi. Ascend. Oh, ini belum ada. Ini Technic Shadow atau Omni Synthesizer. Omni Synthesizer kita bisa synthesize pakai ini aja. Kita butuh 3 doang. Synthesize. Shift Sister Lining Staff itu di mana ya? Kayaknya bukan di ininya. Oke, 40 kita naikin sampai 60, mentok aja dulu. Yap, udah. Habis itu kita naikin Himeko. Himeko weaponnya gue belum tahu Himeko mau dipakai weapon apa, jadi biarin kita level up dulu aja. Level up. Coba ngetes pakai ini, kayaknya enak. Kayak lagi pasang strategi gitu. Iya, kamu di sini lagi main bola ya. Wah, itu materialnya hebat. Auto add. Level 2. Level up lagi. Nah, habis ini kita bakal butuh, belum di 40 ya yang baru. Oh ya bener, kita bisa material synthesizers, kita butuh 1 doang. Ya udah, kita
Ya, synthesizer, satu synthesize, oke. Sip. Ascend, level up terakhir, auto add, dan oke, materialnya banyak yang sudah habis. Oh ya, belum matiin videonya, kita matiin dulu aja. Rekaman disimpan. Ya, kurang lebih itu. Wah, iya ya, bisa begini nggak? Oh, nggak bisa sayangnya. If only bisa begini nih. It's another extra sih, yang bisa bikin menarik. Bisa bisa pakai pen, yang bisa itu. Tapi ya, pennya bisa simpan sini dan gitu kurang lebih experience-nya Honkai Star Rail di Galaxy Tab S9 Plus sambil kita gacha tadi Kafka dan juga Himeko. Dapatnya Himeko sama Kafka lagi, cakep banget kamu. Jangan mati please di sini, please jangan mati, jangan kayak Impact lagi. Ya gitulah, dan ada Kafka juga, jadi bisa di look down sama Himeko dan juga sama Kafka. Matanya dead banget lagi. Come on, those eyes, look at those eyes. Oke. Ya udah, kurang lebih itu aja experience Honkai Star Rail-nya, dan mungkin sebagai bonus gue mau kasih tahu satu. Cakep banget. Iya, maaf ya. Maaf mami. Maaf, dia lulus sama dia. Ya, satu lagi hal yang mungkin gue mau kasih experience-nya aja. Di sini tuh si Galaxy Tab S9 Plus ini dan S9 series semuanya ya. Itu enak banget buat dipakai multimedia. Jadi untuk a glimpse saja gue akan play videonya Kafka yang untuk highlight-nya buat ngasih lihat experience-nya buat di Galaxy Tab S9 tuh kayak apa. Nanti pakai B-roll aja, nggak langsung top down begini. 例えば運命はどうして幾千の顔を持ちながらその一面しか見せないの？君が覗き見てたの？さてどこに隠れてるの？お芝居はいずれ終わる。どんな結末を迎えるか当ててみる。Oke, jadi kurang lebih itu aja experience kita dengan Galaxy Tab S9 Plus dan experience gacha di Honkai Star Rail di S9 Plus juga. Dan ya, this is a very great tablet sih. Kalau buat gamer, buat produktivitas dan segala macam, I would love to have one sih someday. Apalagi gue lagi pre-order juga Galaxy Z Flip, dan actually itulah kenapa gue pakai Galaxy Folder buat ngerasain experience ngeflip lagi udah lama. Jadi ini selama seminggu gue akan pakai Galaxy Folder, nanti akan ada videonya juga menuju gue nge-pick up si Z Flip 5-nya karena gue batch 2, jadi nge-pick up-nya tanggal 25. Masih lama, masih 2 minggu lagi. Samsung Indonesia nggak mau bantuin gitu, mempercepat biar bisa bisa ngambil duluan gitu ya. Dan itu adalah salah satu smartphone yang cukup gue anticipated banget dan udah gue wejanganin ke diri sendiri. Kayaknya generasi kelima itu cukup oke untuk dimiliki, dan surely enough gue udah PO yang Z Flip 5. Dan di pairing sama Galaxy Tab S9 Plus S9 any model sih, si Z Flip itu bakalan a good companion banget. Makanya dia nggak punya DeX, tapi kalau di sini kalian bisa pakai DeX. Nah, cuma gue lupa gimana cara nyalain DeX ya. DeX Moto di sini. Jadi kalian bisa pakai experience-nya DeX, pakai keyboard, pakai apa. Ini bakal menjadi one of a good desktop experience juga. Dan kalian bisa main Honkai Star Rail-nya pop-up mode begini. Tuh. Bisa di adjust. Nah, tinggal controllernya. Come on MiHoYo. Ini udah salah satu device yang bagus banget loh buat main controller dan segala macam. Jadi kalian bisa sambil main, bisa sambil browsing web. Di DeX tuh kan bisa sambil ngelihat, aduh butuh guide nih, gimana ya caranya guide nge-build siapa gitu, guide. Salah git. Salah ngetiknya. Belum kebiasa sama keyboard.
Guide. Oke, salah banget ketiknya. Ini ya bisa diukurin, bisa digedein juga kan? Ya gitulah. Minta guide Kafka. Nah, jadi di sini bisa sambil browsing, terus ini main game, terus misalkan kalian juga masih bisa buka, let's say, buka YouTube Music gitu kan di pop up. Jadi bisa banyak hal yang bisa dilakukan di sini, dan Dex itu salah satu good experience. Gue udah suka banget sama Dex waktu zaman gue pakai masih Galaxy Note 8 dan Galaxy Note 10 sampai gue beli docknya itu. Sayangnya untuk si Flip nanti nggak ada Dex-nya, jadi mesti beli Fold dan S23 Ultra. Belum masuk budget aja sih. Jadi ini lebih masuk budget secara 13 juta, dapat experience yang lebih oke dan dapat sesuatu yang better dari Z Flip juga. Jadi benar-benar companion yang pair-nya tuh pas banget dan fun to have. Ya, kurang lebih itu aja tentang S9 Plus dan juga experience-nya main Honkai Star Rail plus ngegacha Honkai Star Rail di sini. Sebelum videonya terlalu panjang, udah hampir 1 jam sepertinya videonya seingat gua. Karena sempat di cut off dulu ini buat biro. Jadi ya gitu kurang lebih, it's a very nice experience. Gue juga suka sebagai powerhouse workhorse juga, anything is lah, intuitiveness-nya dan segala macamnya oke. Dan S Pen plus digitizer-nya itu one of the best menurut gue sih daripada tablet Android yang pakai pen-penan dan kayak gitu pennya. Ada yang pakai baterai juga dan itu malah lebih oke dibandingin yang pakai Bluetooth. Itu malah tablet lokal bahkan. Tapi S Pen sampai sekarang nggak ada yang ngalahin sih. Ada, tapi mahal. Dan nggak dalam box lagi, ini kan dalam box. Ya dah, gitu aja tentang si Galaxy S9 dan segala macamnya. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah dan akan gue coba jawab semaksimal mungkin. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di Twitter, Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan handle-nya @wigwicom dan gue pribadi di @fftplus ataupun di Buteknoid. Thanks for watching and as always stay safe, healthy, and have a nice day. Fairy, Kafka, Himeko, Honkai Star Rail timnya gue yang aneh ini, dan satu Galaxy Tab S9 Plus signing out. Bye-bye. Ini bisa di full screen ya? Oh bisa, full screen jadi biasa ya? Oke, menarik. Kuhah sekali. Injak saya. Bye-bye. Mau apa lah?